Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 23 Januari 2026, Pekan Biasa kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas istirahat malam dan hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah setiap langkah dan keputusan kami hari ini agar selaras dengan kehendak-Mu. Semoga kami pun dapat memancarkan kasih kepada setiap pribadi yang kami temui hari ini. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3-21. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di Gunung Batu Kambing Hitam. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku." Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, "Dari orang fasiklah timbul kefasikan." Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau.
Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangan-Mu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya, dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayap-Mu aku akan bernaung, sampai berlalu malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan kemawar. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dipanggil untuk rendah hati dan setia. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi, Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini tanggal 23 Januari tahun 2026. Bacaan hari ini dimulai dari Samuel 24 ayat 3-21. Lalu dilanjutkan dengan Injil Markus 3 ayat 13 sampai 19. Dari bacaan Samuel, kita melihat sikap luar biasa dari seorang Daud. Ia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Seperti kita ketahui, Saul adalah raja yang terus mengejarnya dan ingin mencelakainya. Namun Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia menahan diri karena ia sadar bahwa Saul tetaplah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saul menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, bukan mengambil alih peran Tuhan dengan tangannya sendiri. Sikap Daud menunjukkan kerendahan hati, penguasaan diri, dan iman yang mendalam. Ia percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya, tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan atau balas dendam. Lalu dalam bacaan Injil, dikatakan di situ bahwa ada pesan bahwa Yesus memanggil 12 murid secara pribadi. Injil mencatat alasan pemanggilan itu dengan jelas, yaitu supaya mereka menyertai dia dan supaya ia mengutus mereka memberitakan Injil serta memberi mereka kuasa. Para murid dipilih bukan karena mereka sempurna, melainkan karena kesediaan hati mereka. Bahkan di antara mereka kita ketahui ada yang bernama Yudas Iskariot. Yang kita ketahui juga ia kelak akan mengkhianati Yesus. Namun Yesus tetap memanggil, mempercayai dan mengutus mereka. Kedua bacaan ini mengajarkan kita bahwa panggilan Tuhan selalu menuntut kerendahan hati dan kesetiaan. Daud setia menunggu kehendak Tuhan, sementara para murid dipanggil untuk setia berjalan bersama Yesus, belajar darinya, dan menjalankan perutusannya. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, dalam hidup sehari-hari kita pun sering dihadapkan pada pilihan, membalas atau mengampuni, memaksakan kehendak sendiri atau mempercayakannya segala hal itu kepada Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita
untuk menjadi murid Kristus yang rendah hati, berani menahan diri, setia dalam panggilan hidup kita, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun masyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menyertai-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seperti Daud, yang rendah hati, sabar, dan penuh iman. Kuatkan kami agar setia dalam panggilan hidup kami dan berani menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.